Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Satu, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Kairon Ternate dengan mata kuliah Metopen atau metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Suwito SE MSI. Nah, di video kali ini tentang etnografi. Oke, disimak. Pengertian secara umum, etnografi adalah metode penelitian dalam suatu ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami kehidupan budaya, kebiasaan, dan perilaku suatu kelompok atau komunitas secara mendalam melalui keterlibatan langsung dengan kelompok tersebut. Etnografi berasal dari kata Yunani atau ethos, yaitu suku bangsa, dan grafen artinya penulis, yang sehingga secara marfiah berarti menulis suatu tentang bangsa atau kelompok masyarakat. Etnografi sebagai metode tertua dalam riset kualitatif yang sangat kualitatif sangat penting untuk meneliti sosial yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu satu, menggali dan meneliti fenomena sosial. Dua, data tidak berstruktur. Yang tiga, kasus atau sampel sedikit. Empat, dilakukan analisis data dan implementasi data tentang arti dari tindakan penulisan homage action. Etnografi juga merupakan pendekatan kualitatif atau riset populasi yang berfokus pada kultur dan budaya. Selain sangat penting dalam penelitian antropologi, maka etnografi juga sesuai dengan penelitian keperawatan, karena keperawatan dengan manusia dan kulturnya. Budaya sering diartikan sebagai suatu set pertunjukan di mana diikuti oleh individu yang termasuk di dalamnya anggota sosial tertentu, di mana menceritakan tentang bagaimana mereka melihat dunia dan bagaimana mendalami secara emosional dan bagaimana berperilaku dalam berhubungan dengan manusia lain terhadap kekuatan spiritual atau Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan alam. Menurut Hellman 1994, berfokus utama pada etnografi adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan budaya dalam suatu pemahaman dalam ilmu kehidupan lainnya serta pandangan hidup dari orang lain. Cari dan menjelaskan baik aspek ekspresi budaya mengalami semua anggota menyadari dan menerima, dan elemen-elemen lainnya yang dikeluarkan kesadaran. Metode ini memerlukan pendekatan favorit untuk penelitian antropologi sejak 100 tahun lalunya, di mana umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran ritual-ritual dan kepercayaan pada populasi. Penelitian ini menghasilkan interaksi. Etnografi adalah perpindahan ide-ide secara bebas dan saling bertukar informasi klasik yang meliputi penjelasan perilaku dan demonstrasi mengapa dalam keadaan apa yang mereka perilaku dalam waktu di lapangan, dan observasi secara langsung terus-menerus. Alasan perilaku ini menjelaskan bagaimana suatu tentang budaya. Teknik analisis etnografi yang pertama, partisipasi keadaan di mana peneliti dapat menjadi dirinya sebagai alat untuk mempelajari data dan proses pengumpulan data dalam kehidupan respon subjek melalui kehadiran peneliti dan respon peneliti pada konteks. Bias dari subjektif adalah risiko yang bisa diartikan. Kedua, observasi partisipasi merupakan pembagian utama dari metode ini. Ini adalah proses di mana sebagai peneliti fokusnya adalah dirinya sendiri secara keseluruhan dan situasi sosial. Dengan sedemikian penelitian ini akan lebih dekat dengan mereka ketika mereka merespon terhadap kehidupan dan tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi mengambil semua dari respon yang terkecil mereka terhadap situasi. Penelitian ini dianjurkan untuk mempertimbangkan elemen-elemen perilaku yang mengetahui dan semua yang membantu memperjelas. Wawancara etnografi bertujuan untuk menemukan arti budaya yang terjadi pada grup sosial, terutama pada interaksi konteks sosial dan konstruksi sosial dari pengetahuan. 3. Analisis kultural merupakan titik masuk dari etnografi.
dan elemen-elemen dari observasi partisipasi. Jadi dalam proses observasi wawancara ditutup dengan memahami aktivitas budaya dan proses yang ditulis dalam catatan lengkap, fokusnya pada observasi dan verifikasi yang diseleksi atau diwawancarai, analisis dan tema kultural. Ciri-ciri khas etnografi. Yang pertama, kontekstual dan holistik. Penelahan fenomena sosial dalam kerangka budaya dan lingkungan yang mempengaruhinya merupakan pemisahan variabel secara terpisah. Yang kedua, pendekatan partisipatif. Penelitian ini seringkali partisipasi overshare. Artinya tidak hanya pengamatan tetapi juga mengikuti interaksi, kadang-kadang berperan aktif dalam kegiatan peserta. Yang ketiga, pengumpulan data dalam jangka panjang. Nah, biasanya memakan waktu berbulan-bulan sehingga beberapa tahun agar peneliti benar-benar masuk dalam dinamika kehidupan komunitas. Yang keempat, deskripsi naratif. Hasil penelitian etnografi disajikan dalam bentuk narasi, kayak menggambarkan konteks dialog, ritual, dan simbol-simbol budaya. Yang kelima, fokusnya pada makna. Nah, lebih menekankan pada mengapa di balik praktek budaya, bukan sekedar apa yang terjadi. Jenis-jenis etnografi. Etnografi terdiri dari beberapa. Yang pertama, etnografi tradisional. Nah, fokus komunitas lokal, misalnya desa dan suku, dengan penelitian sebagai orang luar yang mempelajari budaya tertentu. Yang kedua, etnografi urban. Penelitian ini fenomena budaya dalam lingkungan perkotaan, misalnya subkultural jalan, komunitas online, atau kehidupan di kawasan kumuh. Yang ketiga, etnografi digital atau virtual. Nah, ini memfokus kepada interaksi sosial dan budaya yang sangat terjadi di dunia maya atau forum online yang dalam media sosial dan game daring atau online lainnya. Yang keempat, etnografi organisasi. Nah, etnografi organisasi mempelajari budaya dan praktek di dalam lembaga atau organisasi perusahaan atau lembaga pemerintah atau sekolah. Yang kelima, etnografi multi atau situs, melihat dari penelitian yang beberapa lokasi yang saling berhubungan, misalnya rantai distribusi barang, jaringan migrasi, atau eksplorasi untuk memahami pola mobilitas sosial. Nah, masuk ke prinsip dalam etnografi. Yang pertama, informatis sekon atau persetujuan tertulis atau lisan. Pastikan informasi memahami tujuan penelitian dan data yang digunakan akan dapat hak mereka untuk menarik dari diri kapan saja. Yang kedua, kerahasiaan dan anonimitas. Jika data sensitif, berikan anonimitas pada individu atau lokasi yang disimpan data dengan aman. Yang ketiga, penghormatan budaya dan hargai adat, istiadat, norma, dan nilai-nilai komunitas. Hindari tindakan yang menimbulkan konflik dan misteri interpretasi. Yang keempat, posisi subjektif peneliti. Akui bias dapat mempengaruhi kehadiran peneliti dalam konteks lapangan atau refleksivitas. Yang kelima, tanggung jawab ke publik bila publik menghasilkan dan mendiskusikan dengan informasi jika perlu, terutama untuk topik-topik sensitif. Upayanya mendekolonisasi peneliti. Rangkuman dan implementasi. Fenomenologi memberikan pandangan mendalam tentang pola budaya dan makna bagi pelaku, sangat bermanfaat untuk kajian antropologi sosial dan komunitas, manajemen pendidikan, dan bidang lainnya. Dan dalam pemberlakuan perspektif kultural. Bagi mahasiswa peneliti, kuncinya adalah keberhasilan antropologi adalah kemampuan membangun hubungan dengan informatif, ketekunan dan catatan detail lapangan, dan reflektivitas agar bias pribadi tidak mendominasi mengimplementasi. Studi kasus antropologi dapat menghasilkan pengawasan kebijakan publik, misalnya
program pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan produk, pemahaman dan kebutuhan budaya konsumen atau perbaikan praktek organisasi yang memahami budaya kerja internal. Tapi untuk memahami cara pandang nilai dari makna yang dimiliki oleh suatu kelompok dan untuk menggambarkan budaya dari sudut pandang orang-orang. Nah, kelebihan etnografi. 1. Memahami mendalam. Unsur terbatas memberikan gambaran yang mendalam secara keseluruhan tentang budaya, nilai, dan perilaku suatu kelompok dalam sudut pandang orang dalam. Yang kedua, konteks nyata dan kelompok diperoleh langsung dari lingkungan alami subjektif sehingga lebih konteks dan relatif. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptasi peneliti dapat menjelaskan fokus dan pertanyaan peneliti berdasarkan temuan-temuan awal di lapangan. 4. Mengungkapkan hal-hal tersembunyi. Etnografi dapat menggali makna-makna sosial yang tidak langsung terlihatkan secara refleksivitas dalam interaksi sehari-hari. Menumbuhkan empati dan pemahaman budaya karena peneliti bersama subjek mereka dapat melihat dan memahami sudut pandang secara berpikir kelompok tersebut. Kekurangan dari etnografi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dan observasi dan keterlibatan lapangan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Subjektivitas tinggi. Penafsiran peneliti biasa dipengaruhi oleh biasnya pribadi karena analisis sangat bergantung pada pengamatan dan interpretasi individu. Yang ketiga, sulitnya generalisasi temuan dari komunitas tidak selalu bisa diterapkan pada komunitas lainnya karena bersifat sangat kontekstual. 4. Masalah etika dan privasi. Keterlibatan tentang biasa menimbulkan dilema etis, terutama jika menyangkut hal-hal pribadi atau sensitif dalam suatu kelompok. Yang kelima, penentuan keterampilan sosial dan budaya. Tinggi peneliti harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan pembangunan kepercayaan dengan subjek peneliti. Saya contohkan studi kasus tentang etnografi. Studi kasus fenomena mahasiswa dengan judul kasus fenomena malas masuk kampus di kalangan mahasiswa akuntansi di salah satu universitas. Nah, etnografi di Universitas X, sejumlah mahasiswa program studi akuntansi di universitas ini menunjukkan kecenderungan malas hadir ke kampus, terutama untuk mata kuliah teori. Tidak selalu disebabkan oleh faktor-faktor akademis, tetapi juga karena alasan-alasan sosial, psikologi, hingga kesalahan-kesalahan aktivitas di luar kampus digunakan, yaitu jenis metode penelitian studi etnografi mini, teknik pengumpulan data, dan observasi partisipasi selama 2 minggu di lingkungan kampus dan kelas. Dengan 4 mahasiswa akuntansi, sering absen dalam 2 dosen mengampu catat lapangan dari interaksi di grup WA, kelas, dan perbincangan informasi antara mahasiswa. Nah, hasil temuan ini alasan utama mahasiswa malas hadir ke kampus. Yang pertama, kuliah dianggap secara teoritis, membosankan, kurang relevan dengan dunia kerja. Banyak mahasiswa aktif di organisasi atau pekerjaan paruh waktu, sehingga kelelahan atau kehilangan fokus akademis dalam lingkungan kelas yang dianggap kurang mendukung situasi monoton komunitas, dosen kurang interaktif. Beberapa mahasiswa mengakui merasa malas dan asing atau tidak menyambung dengan materi akuntansi. Yang kedua, justifikasi sosial di kalangan mahasiswa. Yang penting kumpul tugas, ujian lulus, ngapain rajin datang. Yang ketiga, respon dosen cenderung formal atau fokusnya pada kehadiran dan nilai tanpa menyentuh akar masalah dan
akar masalah dan motivasi belajar. Nah, implementasi bagi kampus dan dosen perlu pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan interaktif agar mahasiswa merasa terlibat. Dosen perlu menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehadiran mahasiswa bagi mahasiswa. Nah, kalau untuk bagi mahasiswa, kurangnya motivasi belajar yang bisa berdampak pada kompetensi profesional di masa depan, perlu pendampingan akademis dan psikologi agar mahasiswa tetap selalu merasa relevan dan dengan pilihannya. Implementasi budaya akademis, budaya asalnya dari lulus, menjadi tantangan serius dalam pembentukan lulusan akuntansi yang komplit dan dibutuhkan perubahan sistematik termasuk pola pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang diberikan bermanfaat.